Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Makfiro dengan NIM 24105165950. Saya mahasiswa PPG yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Silakan dipimpin doanya. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, untuk hari ini apa ada yang tidak berangkat? Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Abu Bakar sakit. Abu Bakar sakit. Terus siapa lagi yang nggak hadir? Rehan Bu. Rehan. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau membagikan stiker perasaan kalian ya. Di sini ada kecewa, ada biasa, dan nanti dikumpulkan setelah pembelajaran selesai ya. Sekarang boleh kalian tulis di atas stiker tersebut sesuai dengan perasaan kalian yang sekarang. Ya, oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya terlebih dahulu sama kalian. Siapkah untuk pembelajaran hari ini? Siap. Masih ingatkah pembelajaran yang kemarin kita pelajari? Masih. Apa materinya yang kemarin? Sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Ada yang masih ingat? Apa itu sistem reproduksi? Apa? Berkembangbiakan pada makhluk untuk melestarikan individunya supaya tidak punah. Ya, perkembangbiakan pada makhluk hidup untuk melestarikan individunya supaya tidak punah. Kemudian, bagaimana kita menjaga organ reproduksi kita supaya tetap sehat? Ya, Membersihkan organ reproduksi secara teratur dengan air menggunakan sabun ringan. ya, membersihkan organ reproduksi atau organ vital kita secara teratur. Oke, Ibu di sini akan memutar video yang akan berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini ya. Kalian simak baik-baik. Ya. Tekanan zat. Suatu hari Cita sedang membantu ibu memotong buah apel. Cita hanya bisa memotong setengah bagian, sedangkan ibu berhasil memotong apel hingga terbelah menjadi dua. Kenapa pisau bisa memotong apel? Apel bisa terpotong karena adanya tekanan dari pisau. Ujung pisau dibuat runcing agar luas permukaannya kecil. Dengan begitu tekanannya menjadi lebih besar. Jika tekanan besar, apel akan lebih mudah terpotong. Kenapa hasilnya berbeda antara Cita dan ibu ya? Ibu memberikan daya yang lebih besar daripada Cita, sehingga tekanan pisau ibu menjadi lebih besar. Kesimpulannya, tekanan pada zat pada berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jika gaya besar, maka tekanan juga besar. Sebaliknya, jika luas permukaan besar, tekanan justru kecil. Karena itu, tekanan dirumuskan dengan gaya dibagi luas permukaan. Oke. Tadi sudah disimak ya. Kalau tadi yang kalian simak di video tersebut, apa yang kalian pahami dari video tersebut? Apa? Tentang tekanan zat dan jenis-jenis zat. Hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kita tentang tekanan zat. Apa? Apa? Berjalan. Ketika kita berjalan, ya. Kemudian apalagi kalau kita menggunakan, laki-laki biasanya menggunakan sepatu sepak bola tuh, kan itu biasanya itu banyak apa sih? Nah, banyak kaca kayak gitu ya. Kemudian kalau perempuan dalam kehidupan sehari-hari misalnya jarum pentul, ya. Untuk jarum pentul kan ada yang
bedanya? Ada nggak? Bedanya apa? Kalau yang tumpul biasanya lebih mudah apa? Lebih susah untuk biar tidak tegak, maka kita melakukan ice breaking ya. Sekarang semuanya berdiri sok. Sekarang semuanya berdiri. Botak, batik, batuk, botak, botak, batik, batuk, batik. Konsentrasinya ya. Tepuk tangan buat kita. Ya, oke silakan boleh duduk kembali. Ya. Nah, udah relax? Udah relax? Udah bisa konsentrasi lagi? Oke. Kalau tadi ya udah nonton video, kita mau bahas lagi. Tadi udah nonton video apa itu tekanan, apa itu jenis-jenis tekanan, dan bagaimana hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang gue mau tanya, kalau tadi yang kalian simak di video tadi, apa menurut kalian tekanan itu? Apa Reza? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang. Ya, tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang. Nonjok juga tekanan bukan? Nonjok tekanan bukan? Tekanan. Berdasarkan jenisnya, tekanan dibedakan menjadi berapa jenis? Berapa? Apa saja itu? Padat, cair, Ya, tekanan itu terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja tadi? padat, cair, gas. Padat, cair, dan gas. Nah, dan sekarang untuk pertemuan sekarang kita akan membahas hanya satu dulu ya. Kita bertahap ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tekanan pada zat padat ya. Tadi kalian sudah menonton videonya, dan untuk tekanan zat padat sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Sesuai kelompok yang kemarin Ibu bagi ya. Nah, ini ada LKPD-nya, lembar kerjanya untuk praktikum kalian ya. Sekarang kita akan praktikum. Nanti kalian akan mengamati apa yang sudah Ibu siapkan ini. Di sini juga ada langkah kerjanya. Kalian ikuti sesuai dengan instruksi yang berada di LKPD tersebut. Kemudian setelah kalian melakukan praktikum, kalian, nah di sini kan ada perintah diskusikan ya. Pokoknya kalian tuangkan hasil dari praktikum kalian, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami, yang diskusikan tadi hasil dari praktikum kalian ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, Ibu agak paham ya. Jadi kalian ini sekarang praktikum ya. Sebenarnya ini yang dibutuhkan hanya 2 plastisin saja ya. Kalau di kehidupan sehari-hari ini namanya apa? Malam ya, ini plastisin ya. Ini sebenarnya hanya dibutuhkan 2, tapi nggak apa-apa, yang buatnya buat cadangan. Nah, di situ kan ada perintah nih. Nah, ini kalian bisa melakukan kerjanya itu sesuai yang ada di perintah pada LKPD tersebut ya. Nah, yang pertama itu ada posisi vertikal dan horizontal ya. Kalau misalnya ini kurang cukup, nah ini kan terlalu kurang apa ya? Kurang lebar ya. Kalian bisa intinya dikondisionalkan sesuai dengan kondisi ininya ya. Nah, biar cukup atau pas dengan uang 500-an. Yang pertama yaitu kalian tekankan yang sesuai di sini ya. Yang pertama itu coba di langkah kerja bagian C ya. Ya, langkah kerja bagian C ya. Letakkan logam pertama di atas plastisin dengan posisi horizontal. Kalau horizontal berarti tiduran, terlentang ya. Dengan dorongan atau dengan gaya dorong yang sama. Misalkan kalau yang sekarang yang ketika horizontal kalian dengan daya dorongnya segini, kekuatannya ya udah segini. Nanti kemudian yang kedua kalian letakkan dengan gaya dorong yang vertikal ya. Dengan vertikal. Kalau vertikal berarti berdiri ya. Tadi kekuatan gaya dorongnya segitu, sama dengan gaya yang sama. Jangan tadi ke sini, di sini biasa aja, oh di sini
langsung gaya dorongnya itu kuat, jangan ya. Kalian harus adil memberikan gaya dorongnya. Kalau misalkan dinominalkan tadi ketika horizontal kalian memberikan gaya dorongnya misalkan 5, berarti nanti ketika di vertikal juga kalian memberi gaya dorongnya sebesar 5 juga. Nggak boleh ketika misalkan di horizontalnya 5, di vertikalnya 10, nggak boleh, harus sama supaya kita bisa melihat, oh iya gaya dorong itu mempengaruhi. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Kemudian nanti sesuai dengan langkah di sini ya, ambil uang logam tersebut dari plastisin dan amati bekasnya. Dilihat ya, diamati bekasnya bagaimana, terus kalau yang horizontal bagaimana, itu sesuai dengan pembahasan kalian sendiri ya. Dan kemudian selanjutnya siapkan kembali uang logam dan plastisin ya. Nah, siapkan kembali, ini beda ya. Beda, berarti nanti dipakai semua, berarti ini yang dua. Nah, siapkan yang baru biar maksudnya dengan suasana yang baru ya. Letakkan uang logam secara vertikal dengan uang logam pertama didorong dengan gaya besar ya, vertikal berarti berdiri dengan gaya yang besar banget, kemudian dan dengan gaya yang kecil tadi dengan dorongan yang besar, yang sekarang dengan dorongan yang tidak besar. Jelas akan menghasilkan hasil yang berbeda. Di situ kalian bisa dilihat dan bisa diamati, kemudian kalian ambil kesimpulannya. Sampai sini paham? Dan kemudian ambil kedua uang logam tersebut dan amati kembali. Kemudian setelah kalian melakukan praktikum tersebut, kalian diskusikan. Itu ada perintahnya, ada 4 pertanyaannya. Uang logam manakah yang memiliki luas permukaan? Kalau luas permukaan berarti ini ya, luasnya ya. Luas permukaan itu tadi ini permukaannya. Berarti luas permukaannya lebih besar mana? Antara vertikal sama horizontal. Itu untuk membedakan vertikal sama horizontal. Di sini gambarnya juga ada perhatikannya. Kemudian ketika kamu mendorong uang logam tersebut dengan posisi horizontal dan vertikal dengan gaya yang sama, manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Ini jeroan situ di ya bekasnya. Kemudian ketika kamu mendorong logam dengan posisi vertikal dengan gaya besar dan gaya yang kecil, manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Yang dengan gaya kecil apa dengan gaya besar? Ya. Kemudian yang terakhir, dari plastisin bekas logam manakah yang memiliki tekanan lebih besar dan mampu memiliki tekanan lebih besar? Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, so kalian sekarang dimulai praktikum sesuai dengan perintahnya. Ini langkah kerjanya ada di LKPD. So,
kesimpulan dari pembelajaran praktikum tadi? Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian ketahui tadi pada praktikum tadi? Ayo. Nah, iya. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Gimana? Yang pertama, tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bidang tekan dan gaya tekan. Yang kedua, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Ya, itu hasil dari praktikum tadi ya. Jadi semakin gaya yang kita berikan, contohnya nih, semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula tekanan yang akan didapatkan. Dan semua faktor yang mempengaruhinya tadi apa? Faktor yang mempengaruhi gaya tekan. Faktor yang mempengaruhi gaya tekan tadi apa? Ada faktornya dipengaruhi oleh dua faktor. Apa saja? Luas bidang tekan dan gaya tekan. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi tekanan adalah gaya dan luas bidangnya ya. Tadi makanya Ibu anjurkan kalian harus dengan posisi yang berbeda, yaitu dengan posisi yang horizontal dan vertikal. Ibu anggap kalian sudah memahami tentang apa itu tekanan pada zat padat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rumusnya ya. Tekanan pada zat padat itu, untuk menghitung tekanan pada zat padat itu bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A, dengan keterangan P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F itu adalah gaya ya, dengan satuan Newton ya, atau dengan simbolnya F ya, F dengan satuannya E. Dan kemudian ada A itu luas penampang ya, A-nya itu luas penampang dengan satuannya adalah meter kuadrat. Jadi jika kalian menemukan soal yang misalkan luas penampangnya itu diketahui cm, berarti harus dirubah terlebih dahulu dari cm ke meter ya. Nah, contoh soalnya ada. Oh ya, ini untuk rumus zat padat tersebut kalian bisa menggunakan rumus segitiga. Pernah dengar rumus segitiga? Pernah dengar rumus segitiga? Nah, posisinya gimana? Berarti yang di atas ini apa? Huruf apa? Yang di bawah kak kiri? Yang sebelah kanan? Di sini kalian bisa menggunakan rumus segitiga. Jadi untuk memudahkan, barangkali ini barangkali ya, Ibu memberi contoh yang ditanyakan adalah P, tapi kenapa ketika memberikan soal yang ditanyakan adalah F? Bagaimana ini cara ngitungnya? Nah, kalian bisa menggunakan rumus segitiga ini ya. Yang pertama, jika yang ditanyakan adalah F, maka yang ditutup adalah F ya. Berarti F sama dengan, nah, jika posisi mereka sejajar, maka berarti dikalikan. Jika posisi kalian, posisi simbol tersebut adalah atas dengan bawah, berarti dibagi ya. Kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan posisinya sejajar berarti dikalikan. Kalau posisinya atas dengan bawah berarti dibagi ya. Kalau ini misalkan yang ditanyakan adalah F ya, berarti F-nya yang ditutup. Nah, ini posisinya sejajar, berarti F sama dengan P kali A. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanyakan adalah P, berarti P-nya yang ditutup. Berarti P sama dengan F bagi A. Kenapa dibagi A? Karena posisi F itu ada di atas dan A-nya itu berada di bawah. Ya. Kemudian jika yang ditanyakan adalah A atau luas penampangnya, berarti yang kita tutup adalah bagian A. Berarti A sama dengan F bagi P. F dibagi P. Oke. Contoh soal ya.
bagi menjadi berapa jenis? Apa saja itu? Padat, cair, gas. Ya, takutan. Tar dulu. Nanti dengarkan instruksinya ibu di sini. Ini berarti karena orangnya 3 berarti nggak apa-apa 2. Di sini 2 aja. Yang kan? Bisa berkonsentrasi? Bisa. Sakit? Sakit? Sikat? Oke, silakan duduk tepuk tangan. Oke. Nah, garis berikutnya sudah semangat lagi? Tadi latihan udah, praktikum udah, ice breathing udah, yang belum latihan ya, latihan. Tulis sesuai nama kalian ya. Sok terus dikerjakan. Ayo, yang belum. Saya koreksi dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini sebelumnya ibu ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian kalian, semoga manfaat ya. Iya, sebelum mengakhiri pembelajaran isi stikernya dulu. Sekarang isi stikernya kalian sesuai dengan perasaan kalian yang sekarang ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ada lagi? Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu semangat dari awal sampai akhir dan seterusnya ya. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian ke depannya. Dan untuk pembelajaran ke depannya kita akan tadi bahasa apa ya? Tentang zat apa ya? Tentang zat padat ya. Berarti pertemuan yang akan datang kita akan membahas dua topik, yaitu pembahasan tentang zat padat, tekanan pada zat cair dan tekanan pada zat gas ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.